proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Selamat datang di Markas Komando Armada II. Komando Armada II adalah salah satu bentuk proyeksi kekuatan militer Indonesia di laut. Kendali operasinya berada di bawah Panglima TNI, sementara kendali pembinaannya berada di bawah Kepala Staf Angkatan Laut. Markas Komando Armada II berada di Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, di Pulau Jawa. Koarmada II dipimpin oleh Panglima Armada berpangkat Laksamana Muda yang saat ini dijabat oleh Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto. Koarmada II memiliki tugas dan fungsi menjaga kedaulatan negara di laut yang menjadi wilayah kerjanya. Wilayah kerja Koarmada II meliputi batas utara dan selatan, dimulai dari perbatasan negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulawesi, hingga perbatasan Indonesia dengan Australia di Samudra Hindia. Sedangkan batas barat dan timur dimulai dari alur laut Kepulauan Indonesia I hingga alur laut Kepulauan Indonesia III.
Sebagai penjaga kedaulatan negara, Koarmada 2 mengadopsi konsep operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP, menggunakan kekuatan Koarmada yang dikenal sebagai Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT. SSAT terdiri dari KRI, pesawat udara, marinir, dan pangkalan TNI Angkatan Laut. Dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan SSAT, Panglima dibantu oleh staf pembantu yang terdiri dari Kepala Staf Koarmada 2 yang bertugas sebagai koordinator dan memberikan pengarahan kepada staf umum Panglima yang terdiri dari inspektorat, para asisten, para kepala dinas, para komandan satuan, dan komandan kolat. Sementara dalam penggunaan kekuatan SSAT, Panglima dibantu oleh Komandan Gugus Tempur Laut dan Komandan Gugus Keamanan Laut. Pelaksanaan pembinaan kekuatan dan kemampuan SSAT dilaksanakan oleh komandan satuan yang membawa alutsista seperti Satuan Kapal Eskorta, terdiri dari kapal kelas frigate dan korvet yang memiliki kemampuan peperangan atas air, peperangan bawah air, peperangan anti kapal selam, peperangan udara, dan peperangan elektronika. Satuan kapal selam terdiri dari kapal selam yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal atas air, pengintaian taktis dan strategis. Satuan kapal amfibi terdiri dari kapal kelas LPD dan LST yang memiliki kemampuan mengangkut personil, kemampuan pitching tempur, pitching administrasi, dan melindungi diri dari serangan udara. Satuan kapal cepat terdiri dari kapal kelas KCT dan KCR yang memiliki kemampuan peperangan atas air, peperangan anti serangan udara, dan peperangan bawah air, serta peperangan elektronika. Satuan kapal ranjau terdiri dari kapal yang memiliki kemampuan peperangan ranjau, seperti penyebaran ranjau, pemburuan ranjau, dan penyapuan ranjau. Satuan kapal bantu terdiri dari kapal bantu angkut personil, bantu logistik cair dan minyak, bantu tunda samudra, dan kapal latih tiang tinggi. Satuan komando pasukan kata memiliki kemampuan khusus seperti IOD, sabotase bawah air, netralisasi ranjau, dan intai taktis pantai pendaratan, serta penyusupan dari darat, laut, dan udara. Satuan udara maritim memiliki kemampuan patroli udara maritim, angkut personil terbatas, dan mampu melaksanakan peperangan anti kapal selam. Satuan marinir terdiri dari satu batalion tim pendarat bersenjata lengkap dan memiliki kemampuan memasuki pantai pendaratan secara senyap. Untuk memelihara kemampuan prajurit, Koarmada 2 memiliki komando latihan disebut Kolat yang bertugas melatih dan menilai keterampilan prajurit serta mengembangkan taktik peperangan laut. Penggunaan kekuatan SSAT dilaksanakan oleh Komandan Gugus Tempur Laut bertugas melaksanakan OMP melalui proyeksi kekuatan SSAT guna menyelenggarakan operasi tempur laut, pengendalian laut, dan operasi amfibi untuk mencapai tujuan strategis dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut. Komandan Gugus Keamanan Laut bertugas melaksanakan OMSP melalui proyeksi kekuatan SSAT dalam bentuk patroli keamanan laut, kegiatan kemanusiaan, dan menegakkan hukum di laut, maupun menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut. Unsur SSAT yang terakhir terdiri dari pangkalan utama TNI Angkatan Laut, disebut Lantama, dan pangkalan Angkatan Laut, disebut Lanal. Pangkalan TNI Angkatan Laut terletak di lokasi strategis dan berfungsi menjamin ketahanan alutsista di daerah operasi, seperti berikut. Lantamal 5 di Surabaya, Lantamal 6 di Makassar, Lantamal 7 di Kupang, Lantamal 8 di Manado, dan Lantamal 13 di Tarakan, dan lanal-lanal di berbagai daerah. Pada umumnya, pangkalan TNI Angkatan Laut memiliki fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas labu, rumah sakit, dan mampu mendukung bekal ulang. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi kejayaan bangsa dan negara. Gorawira Madya Jala, Jales Veva Jaya Mahe. Di masa pandemi COVID-19 ini, Koarmada 2 dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan arahan Panglima Koarmada 2 wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Antara lain, menjaga jarak saat masuk tempat ibadah,
tangan memakai hand sanitizer. Pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Dan tertib saat memasuki tempat ibadah. Penerapan protokol kesehatan wajib dipatuhi oleh setiap prajurit Koarmada 2. Dan jika ada prajurit yang belum sesuai dengan aturan protokol kesehatan, petugas Polisi Militer Angkatan Laut akan menghimbau untuk kembali ke satuan dan memakai perlengkapan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dalam pelaksanaannya, setiap prajurit Koarmada 2 yang sudah sesuai dengan aturan akan melaksanakan ibadah dengan hikmat sehingga tujuan ibadah akan tercapai dan terhindar dari virus COVID-19.